Oke ya. Jadi memang ada dua kemungkinan antara ngerti banget atau nggak ngerti bingung mau nanya apa gitu. Jadi mulai minggu depan ya, setiap kelompok wajib buat pertanyaan. Tiap kelompok wajib buat pertanyaan ke yang tampil. Gitu ya. Berarti Anda tiap kelompok tuh wajib baca dulu. Nanti yang nanya tentu saja ada poin-poinnya dari saya. Oke. Kalau hari ini tidak ada nggak jadi masalah. Ya udah beres berarti ya perkuliahan hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, makasih. Oke. Ini yang tampil tolong dijelaskan. Sebetulnya infer itu mulai munculnya kapan? Terus mengapa ada istilah ledakan Kambrium? Terus bagaimana pandangan Anda terhadap proses evolusi infer terkait dengan ledakan Kambrium? Ya, silakan. Baik, mungkin Bapak sementara itu ini ada pertanyaan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya. Pendidikan sebagian besar agnatan. Izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu ya, Punten. Oke ya, silakan diskusi 1 menit. Ya. Yang lain sambil tunggu temunya diskusi, kalau ada yang ditanyakan di chat, silakan. Banyak yang bisa kita diskusikan di evolusi ini ya, evolusi infer ini. Oke, sudah lama, silahkan dijawab. Baik, mungkin dari pertanyaan dari penanya terlebih dahulu ya Bapak, yang di kolom chat. Mungkin ada yang mau menjawab, Saudari Syifa Maharani, apakah mau menjawab? Boleh. Ya, halo, ada suaranya nggak? Ada. Ya, saya coba jawab pertanyaan dari Saudara Ajeng Niamul Saudari Ajeng Niamul Maula tentang mengapa gnatostoma menggantikan sebagian besar agnatan. Nah, jadi kenapa gnatostoma ini menggantikan sebagian besar agnatan? Karena agnatan ini dia kan merupakan hewan yang tidak berahang ya, atau siklostomata, hewan bermulut lingkar. Nah, dia merupakan superkelas dari Craniata, hewan bertengkorak. Tapi dia hidup di air, tidak juga dapat dikatakan sebagai ikan kalau secara morfologinya gitu, karena dia tidak berahang, terus siripnya tidak berpasangan, dan rangka tubuhnya tersusun dari tulang rawan. Dari berdasarkan struktur tubuhnya aja tuh kita udah bisa ngelihat bahwa si agnatan ini dia kurang bisa hidup gitu, kurang bisa bertahan hidup di habitatnya, karena ya tadi dia udah gak punya rahang, terus udah gitu tubuhnya terdiri dari tulang rawan, terus juga dia siripnya tidak berpasangan, makanya digantikan oleh gnatostoma yang dia merupakan ikan berahang, jadi dia bisa lebih bertahan hidup pada habitatnya gitu. Juga dia memiliki struktur morfologi dan anatomi lainnya yang lebih mendukung. Mungkin seperti itu jawabannya, Ajeng. Apakah sudah cukup? Oh iya, terima kasih juga. Oke, silahkan dilanjut. Apakah ada pertanyaan lain sebelum kami menjawab pertanyaan Bapak? Iya.
Tadi mungkin Bapak izin menjawab ya Bapak. Jadi pertanyaan Bapak tadi sebenarnya invertebrata itu muncul pada saat kapan dan apa yang dimaksud dengan ledakan Kambrium ya Bapak? Ya. Dari hasil riset kami gitu, dari kita setelah membaca beberapa jurnal, jadi pada dasarnya invertebrata itu sudah muncul pada zaman Prakambrium atau sebelum Kambrium. Nah itu ditemukannya di zaman Ediacara atau karena yang tadi telah dijelaskan bahwa pada saat itu pada masa Prakambriumnya itu Prakambrium akhir. Jadi disebut ada masa Ediacara. Nah, masa itu tuh diambil dari nama Bukit Ediacara di Australia. Nah, karena di sana itu ditemukan 3 jenis fosil yang menunjukkan bahwa invertebrata itu sudah muncul pada saat masa akhir Prakambrium. Yang pertama tadi moluska berbadan lunak, mirip dengan chiton. Terus sebagian besar fosil yang mirip dengan hidra. Lalu lubang sarang yang terfosilisasi yang mirip dengan adanya aktivitas cacing gitu. Lalu pada awal zaman Kambrium juga telah ditemukan gitu Bapak. Nah, untuk ledakan Kambrium itu sendiri terjadi 545 sampai 502 juta tahun yang lalu. Nah, di sini itu ledakan Kambrium itu dicirikan dengan kemunculan banyak hewan gitu Bapak. Nah, yaitu yang tadi disebutkan juga mirip dengan yang di akhir Prakambrium. Jadi untuk invertebrata itu mungkin lebih tepatnya di akhir Prakambrium dan awal Kambrium. Jadi banyak hewan invertebrata muncul, kebanyakan itu memiliki kerangka luar dan cangkang. Nah, fosil yang ditemukan pada zaman ini itu tadi alga, cacing, spon, koral, moluska, echinodermata, brachiopoda, dan arthropoda. Jadi alga yang di sini yang dijelaskan bahwa alga yang aktif ya, yang memiliki alat gerak seperti yang tadi dijelaskan oleh Tesipa. Nah, Coanopelagellata kan Coanopelagellata juga masuk ke jenis alga, kadang juga masuk ke protozoa. Jadi masih bingung dia masuk mana gitu. Kalau waktu belajar Bokrip dan juga Join seperti itu. Lalu, nah untuk spesies yang memegang peran penting pada zaman Kambrium itu tadi ada 3, ada Archaeochaeta, Trilobita, dan Brachiopoda serta Moluska. Mungkin itu Bapak jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Mungkin kurang lebih sama seperti itu ya kalau dari saya. Punten Bapak tadi pertanyaannya apa saja soalnya yang saya dengar putus-putus gitu Bapak. Punten nggak sempat nyatet juga selain pertanyaan yang barusan sudah dijawab. Ya, yang terakhirnya berarti belum terjawab tuh. Bagaimana Anda melihat fenomena ledakan Kambrium ini dihubungkan dengan teori evolusi? Sekarang kayak gimana sih sebetulnya? Awal dulu aja, Oh ya, Bapak izin menjawab mungkin sedikit terkait dengan pertanyaan yang kedua, terkait pertanyaannya bagaimana Anda melihat ledakan Kambrium ini jika dikaitkan dengan evolusi. Nah, sebelumnya untuk ledakan Kambrium itu muncul sebuah perbedaan taksonomi mengenai fauna, flora dan fauna di mana Kambrium ini terpusat pada apakah ia termasuk sebagian besar filum yang telah punah atau filum yang sebagian besarnya itu terdiri atas variasi pada tema anatomis film modern. Nah, jadi pada ledakan Kambrium ini muncul itu terdapat fosil yang ditemukan itu tuh masih belum bisa dia merupakan fosil yang telah punah atau kemunculan film baru gitu, film modern dari invertebrata ini gitu. Nah, jika dikaitkan dengan evolusi ya pada skala waktu geologisnya itu hewan itu menjadi beraneka ragam gitu sedemikian cepatnya sehingga memang sulit gitu memilih urutan percabangan filogeni hewan dari catatan fosil tersebut yang ditemukan pada ledakan Kambrium yang terjadi. Itu Pak, paling kurang lebihnya seperti itu kalau dari Aulia. Baik, terima kasih. Mungkin Lingga izin menambahkan sedikit ya.
terkait ledakan Kambrium ini, menurut sumber yang Lingga baca, jadi ledakan Kambrium ini merupakan fase yang penting yang terjadi pada era Paleozoikum atau era di mana kehidupan kompleks mulai terbentuk secara utuh dan sempurna. Nah, rentang waktu selama 53 juta tahun yang terjadi pada ledakan Kambrium ini tentu merupakan waktu yang sangat lama untuk membentuk kehidupan kompleks di lautan. Nah, jadi dibutuhkan faktor-faktor tambahan untuk mendukung pembentukan dari kehidupan tersebut. Nah, pada fase awal dari Kambrium ini, keadaan bumi secara umum adalah bersuhu sangat dingin. Namun, sering berjalannya waktu itu terdapat masa di mana bumi itu menghangat. Perubahan iklim dan cuaca ini memicu perubahan ekstrim yang juga terjadi di lautan. Nah, jika waktu yang tadi dikatakan jutaan tahun saja sudah dapat menghasilkan organisme yang cukup kompleks, apalagi jika waktu berlangsung selama tadi ya 53 juta tahun. Tentu tentang waktu yang sepanjang ini dapat memberikan banyak waktu bagi organisme lautan untuk berevolusi secara masif. Dan ini bukan hal yang aneh yang perlu didebatkan seperti itu. Menurut sumber yang saya baca. Mungkin seperti itu. Ada tambahan lagi? Ada yang lain? Lamia Ya, izin silakan. menambahkan. Dari sini juga kenapa disebut ledakan Kambrium. Jadi tadi ya sedikit tidak disinggung oleh Telingga. Jadi disebut ini tuh fase yang cepat gitu, evolusi yang cepat, padahal mungkin tadi 50 juta tahun ya. Nah, fase ini tuh tidak muncul dengan tiba-tiba, namun kenapa banyak sekali bermunculan makhluk hidup gitu? Karena di sini terjadi proses peningkatan oksigen yang cukup masif dalam jangka waktu yang lama, yang membuat organisme sederhana dapat berevolusi dengan lebih cepat sehingga muncullah banyak spesies-spesies baru gitu. Mungkin itu yang saya tambahkan. Terima kasih. Oke ya. Lamia, terima kasih. Ada yang tambahin lagi? Udah? Cukup, Bapak. Sepertinya cukup, Bapak. Dari kami. Ya. Oke, jadi sebetulnya dari semua rangkaian proses evolusi itu di konsep di evolusi inver ini memang karena dia melewati salah satu fase namanya ledakan Kambrium, yaitu fase di mana terjadi kemunculan atau pertumbuhan jumlah populasi makhluk hidup, terutama inver. Tapi selain inver juga beberapa hewan lain sudah mulai muncul. Itu banyak hadir di masa Kambrium, muncul di masa Kambrium. Nah, dalam perdebatan teori evolusi yang digagas oleh mungkin Darwin dan anti Darwinian lah, anggap begitu, yang mendukung atau tidak mendukung, disinilah cara terjadi perbedaan pandangan mengenai bagaimana makhluk hidup itu bisa berevolusi. Apakah makhluk hidup itu berevolusi dari yang sebelumnya misalkan X berubah jadi Y, berubah jadi Z sampai sekarang misalnya gitu, atau sebetulnya makhluk hidup itu hadir tercipta di setiap generasinya gitu dengan pola yang semakin maju gitu. Nah, bagi Darwinian mungkin dan pengikutnya juga dan kebanyakan mungkin ahli evolusi sekarang beranggapan bahwa sebetulnya makhluk hidup yang ada sekarang itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya gitu ya, dari proses sebelumnya yang telah mengalami evolusi yang sangat panjang, termasuk jadi perdebatan tuh di ledakan Kambrium itu. Memang ini jadi salah satu perdebatannya adalah apakah kemunculan jutaan spesies di masa itu tiba-tiba muncul atau hasil perubahan dari spesies-spesies di Prakambrium. Pertanyaannya itu, apakah yang hewan-hewan dari Prakambrium itu mereka berevolusi berubah memasuki masa Kambrium sehingga di situ muncul banyak banget varian spesies. Yang kedua pertanyaannya adalah, mungkinkah sebetulnya memang si hewan atau tumbuhan dalam hal ini inver misalnya ya, itu bukan berubah dari hewan-hewan sebelumnya di masa Prakambrium misalnya,
tetapi memang hadir tiba-tiba, tanda petik gitu ya, muncul sebagai spesies-spesies baru. Bagi pendukung Darwin nggak masuk akal kalau kayak gitu, katanya. Tetap dia berpegangan bahwa makhluk hidup yang ada di masa Kambrium, munculnya spesies yang jutaan itu berasal dari sebelumnya, karena nggak tiba-tiba katanya. Karena tadi mungkin disampaikan juga oleh Lingga, itu 53 juta tahun loh gitu. Itu proses yang sangat lama, jadi nggak tiba-tiba katanya. Bagi para pendukung Darwin mungkin bilangnya gitu. Jadi sangat mungkin dalam proses 35 juta tahun itu di masa Kambrium itu mungkin aja muncul proses evolusi, perubahan-perubahan sehingga spesies makin banyak. Ya kan, 53 juta tahun itu. Bagi sekelompok orang atau mungkin ahli yang tidak sependapat, beranggapan bahwa 53 juta tahun dalam proses evolusi hewan itu pendek. Karena kan kita berapa juta tahun ya sampai modern ini gitu ya. 53 juta tahun itu nggak lama dalam rentang waktu bumi yang kurang lebih mungkin 4,5 gitu ya. 4,6 misalkan juta, miliar tahun. Nah, jadi 53 juta tahun itu ya pendek. Karena dianggap sebagai sesuatu yang pendek, maka semua merasa ledakan Kambrium itu atau hadirnya makhluk hidup jutaan spesies di masa Kambrium itu aneh. Karena nggak pernah terjadi lagi sampai fenomena itu. Hadir jutaan makhluk hidup dalam rentang waktu 53 juta tahun lah, bisa anggaplah ya, atau kita lempengkan 100 juta tahun misalnya, nggak pernah kejadian lagi. Jadi di situ kejadiannya. Meskipun memang secara unik juga kepunahan juga di masa Kambrium akhir itu. Jadi banyak jutaan tahun, jutaan spesies hadir, tapi di akhir masa Kambrium juga pada punah, gitu ya, pada punah. Kejadian punahnya sama kejadian munculnya sudah bisa dijelaskan secara teori ya, penyebabnya. Misalnya karena munculnya banyak di situ, tadi misalnya disampaikan oleh Lingga bahwa kondisi oksigen meningkat, gitu ya. Suhu bumi menjadi naik, lebih hangat gitu ya. Terus kalau nggak salah di laut itu banyak gunung berapi menghasilkan kalsium. Di laut itu ada kalsium biasanya banyak, dan itu jadi bahan baku pembentuk cangkang pada hewan-hewan inver, kelompok-kelompok tertentu. Jadi muncullah hewan-hewan bercangkang tuh di masa-masa itu. Penyusunnya tuh kalsium. Jadi kehadirannya secara kondisi lingkungan sudah bisa diterima. Kepunahannya secara kondisi lingkungan juga bisa diterima, karena waktu itu terjadi penurunan suhu di akhir masa Kambrium, ya, penipisan oksigen, banyak bencana dan lain-lain. Tapi yang diperdebatkannya bukan itu. Diperdebatkannya itu mengapa di masa Kambrium itu bisa begitu banyak muncul, gitu ya. Berbeda di fase-fase evolusi yang lain, gitu. Jadi kalau berpegangnya tetap ke teori Darwin, misalnya pendukung Darwin tetap berpendapat ya sebanyak apapun itu hasil evolusi, perubahan, karena waktunya cukup lama. Mereka mengatakan istilah ledakan Kambrium itu nggak pas katanya. Karena nggak terjadi tiba-tiba. Kalau sudut pandangnya, ingat ya, sudut pandangnya melihat hanya perkembangan bumi itu di fase Kambrium aja, 53 juta tahun itu serasa panjang gitu ya. Umur manusia juga kan paling berapa tahun ya. Ini 53 juta tahun, kebayang nggak panjang. Tapi kalau melihatnya lebih luas lagi, lebih ke atas,
umur bumi itu dari fase itu yang kita baca pelajari kemarin di geologi di awal itu 53 juta tahun tuh nggak ada apa-apanya. Itu panjang banget kita itu. Jadi sudut pandang waktu itulah yang membedakan bahwa kekeh kalau untuk orang teori evolusi menyatakan pendukung Darwin itu terjadi evolusi berubah dari fase-fase hewan ke Kambrium. Yang menyatakan bahwa makhluk sekarang berasal makhluk sebelumnya, ya itulah buktinya bahwa sebetulnya semua ahli juga tidak mampu menjelaskan mengapa di masa Kambrium itu hadir begitu banyak spesies, kecuali ada yang menciptakannya. Jadi kuncinya itu di situ, salah satu perdebatannya itu. Mungkin sebagian para ilmuwan Muslim mungkin ya, yang berpegang itu bahwa ya ini bukti bahwa makhluk hidup itu sebetulnya diciptakan secara gradual, ya step by step. Punten ya ininya. Kayak kita lanjutkan ya. Jadi tadi menurut para yang anti teori Darwin mungkin ya menemukan celah bahwa nah inilah buktinya sebetulnya tidak berubah dari A menjadi B si hewan itu. Hewan itu hadir dari masa ke masa dengan pola terus sempurna gitu. Kehadirannya itu makin lengkap, makin sempurna gitu. Diciptakannya gitu oleh Allah itu. Nah, sekarang buat kalian nih, semua pendapat ada dasarnya, gitu ya. Ada dasarnya. Kedua-duanya punya pendapat, gitu ya. Kedua kelompok tadi punya pendapat. Anda mungkin bisa nyari banyak referensi. Sebetulnya apa yang terjadi di masa fase Kambrium, terus teori evolusi mana, misalnya yang bisa menjelaskan terjadi ledakan jumlah yang begitu banyak dalam satu periode, gitu ya, bisa dicari. Kalau saya sendiri berpendapat secara pribadi, saya beberapa kali mencari gitu ya, fase ledakan Kambrium ini menurut saya ya salah satu bukti bahwa memang proses evolusi itu nggak sederhana, nggak bisa dijelaskan A berubah menjadi B itu ya tentang waktu tertentu. Tetapi perubahan itu pasti ada. Tetapi ketika muncul begitu banyak spesies dari nenek moyangnya, percabangannya, tiba-tiba seperti itu, kayaknya dalam sejarah perkembangan evolusi yang kita pelajari itu nggak pernah terjadi bahwa itu berubah dari situ. Saya berkeyakinan bahwa setiap makhluk hidup itu diciptakan oleh Allah secara fase-fasenya gitu ya. Terus kenapa ada evolusi? Justru kita biar bisa tahu perubahan itu ada ya. Perubahan di makhluk hidup itu ada, evolusi itu ada. Tapi mungkin yang harus dicatatnya adalah ketika perubahan itu sampai ke spesiasi, itu yang harus lebih dikritisi. Apakah perubahan itu berubah sampai spesies? Kalau perubahan dalam skala yang lebih kecil itu terjadi setiap hari di tubuh kita juga sel berevolusi, ya, jadi lebih resisten, misalkan ya, pada satu hal si sel itu berubah, gitu ya, terus berubah. Mungkin virus COVID itu terus berkembang gitu ya, dari varian-varian itu evolusi berubah gitu ya, sampai dikasih varian ABCD misalnya ya, variannya sudah sangat banyak, itu perubahan. Nah, apakah nanti si virus COVID-19 itu berubah jadi makhluk virus lain yang sama sekali bukan varian? Kalau varian itu masih virus itu paling berubah susunan genetik gitu ya. Jadi misalnya lebih mematikan, lebih apa. Tapi dia masih virus COVID. Dulu masih ingat virus flu burung ya. Virus flu burung pernah mewabah tuh di kita dulu
walaupun cepat ditanggulangi, itu evolusinya itu, perubahan struktur genetiknya itu sampai si virus yang terakhirnya itu sama sekali enggak seperti virus pertama. Jadi dia berubah sama sekali gitu. Cara menginfeksinya, struktur genetiknya semua berubah. Kenapa dia berevolusi? Biasanya proses evolusi pada virus itu ya sejalan dengan proses evolusi sistem pertahanan tubuh kita plus vaksin. Jadi kalau misalnya dia kita berubah, dia juga berubah, menyesuaikan diri terus gitu ya. Kita divaksin yang C, dia udah berubah jadi D. Kita vaksin D, dia udah berubah menjadi E, bisa terus gitu. Jadi tentu saja efektivitas vaksin kita juga COVID-19 tidak akan seefektif dengan terhadap virus varian yang awal. Yang kita misalkan kemarin Anda pakai Sinovac. Ya, kalau muncul yang D, yang varian yang Delta, itu basicnya nggak itu. Cuman secara umum kan struktur genetiknya juga walaupun berubah, belum terlalu ekstrim. Jadi tetap masih berfungsi. Meskipun mungkin tidak 100% efektifnya, paling juga 60 atau 50% gitu. Begitulah cara kerja virus dalam berubah evolusi. Begitu. Nah, ini akan diterapkan pada spesies-spesies yang lebih besar misalnya. Anggaplah manusia. Manusia itu kalau dilihat dari peradabannya itu udah berapa 100.000 tahun ya. Dari pertama kali muncul mungkin dari manusia purba berapa juta tahun. Tapi sampai sekarang kita itu masih Homo sapien aja. Belum berubah jadi spesies lain. Tapi varian enggak? Varian. Variasinya kita banyak, rasnya banyak. Rasnya banyak. Jadi kalau sampai ke spesiasi, nah itu yang jadi perdebatannya. Evolusi itu kalau sampai ke spesiasi itu pengamatannya sangat lama, mungkin bukti-buktinya sangat. Jadi kalau ditanya evolusi itu ada. Dalam hal apa? Ya perubahan. Yang berubahnya apa? Mulai dari mungkin struktur dari faktor yang paling kecil secara genetik, gitu ya, mengalami perubahan, bagian dari proses beradaptasi dengan lingkungan. Ya. Terus ada nggak spesies baru yang berbeda? Kenyataannya flu burung tuh ada, meskipun dia sampai flu burung itu strukturnya berubah sekali. Gitu, proses adaptasi sampai dia berubah nggak seperti itu. Nah, kalau yang besar ada nggak kayak gitu berubah kayak gitu, misalnya yang makroskopis, jangan yang mikroskopis, yang makroskopis misalnya. Ada nggak perubahan-perubahan sampai ke sana? Nah, itu sangat bergantung kepada kemampuan hewan itu untuk beradaptasi terhadap lingkungan dan cekaman fisiologis yang dia dapat. Kalau cekaman fisiologisnya tidak memerlukan dia untuk beradaptasi secara keras, ya nggak akan jadi apa-apa. Saya kasih contoh, misalnya beberapa jenis tumbuhan, ya beberapa jenis tumbuhan secara struktur kita sudah klasifikasikan sama, tetapi secara genetik itu mereka udah berbeda. Jadi spesies itu akhirnya didobrak juga nanti oleh pendekatan genetika. Kalau selama ini penamaan penamaan spesies, genus, famili didasarkan pada pengamatan taksonomi seperti yang Anda lakukan, nanti mungkin akan didasarkan kepada analisis genetik. Kalau sekarang kita itu masih dengan primata, misalnya ya, kelompok misalkan kera satu ininya, satu kelompoknya, siapa tahu nanti itu kalau analisis genetik kita bisa jadi dengan babi misalnya satu kelompoknya. Jadi pengelompokan itu yang bikin manusia, yang membuat kita disebut di kekerabatan, didekat-dekatkan ya oleh kita.
Jadi kalau kita melihatnya dari aspek genetik, beda lagi nanti. Nah, gimana coba mau nyebut evolusi terjadi? Itu jadinya makin acak-acakan. Gitu. Selama ini kan kita hanya mengamati pola kemiripan tuh. Oh, ini tangannya ini berubah jadi ini. Jadi satu teori. Tapi kalau dikasih genetika sekarang, dicek DNA-nya, ya, konon kita itu kan lebih mirip kemana coba DNA-nya? Anda bisa cari manusia itu dengan siapa DNA-nya? Primata Terus, bukan? dengan apa? Primata bukan, Pak? Coba cari, benar nggak manusia itu DNA-nya lebih mirip primata atau apa? Ada yang bilang juga babi, Pak, 90%. Ya, gitu. Jadi Anda sebetulnya mungkin kalau di Sukabumi nggak ada babi, adanya bagoy ya kalau di Sukabumi. Nah, kalau kita kekeh bahwa evolusi itu memang berubah karena kemiripan struktur dan lain-lain, kayaknya sih usang juga nanti teori itu. Nah, prinsipnya bahwa perubahan itu ada. Untuk apa berubah itu ada? Proses bagian dari adaptasi. Gitu ya. Adaptasi terus berubah gitu ya. Bakal ada perubahan-perubahan itu. Tapi sekali lagi kuncinya apakah sampai spesies baru berubahnya? Manusia A berubah jadi manusia B, namanya udah bukan manusia lagi. Kalau saking seringnya, semakin lamanya di muka bumi. Itu yang menariknya ya. Seperti yang disampaikan, mungkin ada gambar capung di masa dulu dengan yang modern sama aja sekarang. Mungkin sama aja struktur ya. Tapi kalau dicek genetik kan belum tentu juga apakah mereka itu satu jalur keturunan. Karena sampai sekarang kita sepakat bahwa pewarisan sifat itu diwariskan lewat proses perkawinan kan. Gitu. Jadi genetik itu diwariskan lewat itu. Nah, struktur ini badan kita jadi gini tuh, itu ekspresi genetik kita, jangan lupa. Plus nanti kondisi lingkungan. Jadi fenotip yang muncul itu karena genetik. Jadi harusnya memang esensinya evolusi itu ngelihatnya dari genetiknya. Secara genetiknya, misalkan apakah singkong itu lebih dekat ke apa gitu. Jangan-jangan saudaranya kelapa, kan nggak tahu juga. Selama ini kan nggak dilihatnya kita dari kemiripan aja. Kalau ngomongin kemiripan, singkong sama ganja daunnya mirip, nggak juga. Nah, itu yang uniknya ya, ngomongin evolusi itu harus berhati-hati dari aspek itu. Jangan sampai terjebak hal yang sederhana pikirnya, bahwa evolusi itu dari A berubah jadi B, manusia asalnya dari primata, misalkan dari kera, gitu ya. Terus hewan-hewan yang ada sekarang itu pasti dari hewan yang sebelumnya yang sangat berbeda. Kalau reptil itu pasti asalnya amfibi, kalau amfibi itu asalnya pasti ikan, gitu ya. Nggak gitu cara berpikirnya. Tapi kalau kemajuan dari struktur, boleh kita lihat itu. Karena secara struktur, kemajuan, kelengkapan, ya mulai dari proses mungkin sederhana dari lapisan tubuhnya diploblastik, ada yang punya tulang belakang, terus muncul yang enggak, terus muncul yang ada tulang belakangnya. Ada kelompok ikan tadi ditanyakan oleh teman Anda, ada yang punya rahang, ada yang enggak punya rahang. Terus yang punya rahang kok tergantikan sama yang punya rahang semua. Itu kenapa? Kan tadi Anda sudah dijelaskan dengan baik oleh yang tampil ya. Bahwa tentu saja makhluk hidup itu akan mengalami proses seleksi bertahan hidup. Ya, kalau yang nggak ada rahang, terus ada juga kelompok yang ada rahang, ada makanan. Yang nggak ada rahang mungkin dia memerlukan makanan-makanan yang lebih lembut ya. Bubur, misalnya bubur bunut, itu. Nah, kalau yang ada rahang makan bisa merenan bubur hayu, ya, iga bakar sok, misalnya gitu. Jadi dia lebih bisa adaptasi karena bisa semua. Ikan juga sama, sehingga hewan-hewan yang memiliki keterbatasan lama-kelamaan tersingkirkan. Gitu. Karena pesaingnya lebih kuat untuk hidup. Nah, sama sih sebetulnya di manusia juga ngomongin saingan gitu ya.
ngomongin persaingan tuh kayak gitu. Anda itu bisa survive, bisa bertahan itu kalau menjadi, di ekologi saya pernah ngajarin menjadi seorang generalis daripada yang spesialis dalam hidup ya. Urusan makan misalnya di hewan. Orang yang cuma pilih-pilih makan, dia cuma bisa makannya nasi, itu persaingannya akan kalah dengan orang yang bisa makan apa aja. Suatu saat Anda misalnya bertamu di luar negeri, disuguhannya tuh spaghetti. Karena Anda mah nggak bisa makan spaghetti, kalau kamu muntah misalnya, harus nasi, terus nggak ada. Teman Anda yang satu lagi, saya mah naon we, dia bakal survive. Itu sederhananya gitulah. Jadi punya generalis itu kayak sekarang hewan kayak model koala, panda, ya bunda. Nah itu mereka tuh ya, dia kan makanannya cuma satu ya, sejenis gitu yang nggak banyak lah, kalaupun ada 1-2. Koala eukaliptus misalnya, si panda makannya bambu muda ya, yang belum dibikin taraje. Nah mereka itu masih bisa hidup karena sumber daya masih ada. Tapi kalau sumber daya itu hilang, bambunya mereka nggak bisa hidup. Kita bandingkan panda sama beruang, masih sejenis ya, sama mereka itu sama-sama beruang. Beruang itu dia nggak hanya misalnya beruang madu itu bukan hanya makan madu aja loh, dia bisa makan yang lain, dia bisa survive, gitu ya. Beruang kutub misalnya makan ikan gitu ya, semua dia bisa makan, ketemu hewan yang lain bisa dia makan, lebih bisa survive. Nah itu jadi proses kepunahan makhluk hidup itu juga pada dasarnya dipengaruhi oleh ekspresi genetik yang menyebabkan dia punya fenotip kayak gitu, dia spesialis pada satu hal, sehingga hal itu nggak ada, dia akan punah. Makanya diharapkan sih sebetulnya kayak Anda dengan kurikulum di kampus, kenapa sih nggak hanya dibekalin ngajar di sekolah aja Anda teh? Ya kita takut sebetulnya si profesi itu tuh nanti Anda persaingannya banyak atau suatu saat sudah jenuh, sehingga Anda ditawarkan ada punya kemampuan lain, dianalis, dilatih soft skill-nya, dilatih organisasinya, mungkin kalau yang ikut organisasi. Nggak bisa jadi guru, bisa berorganisasi jadi lurah, atau misalnya gitu ya. Jadi punya skill lain. Kalau Anda tuh hanya jadi guru, bisa ngajar, macul tuh bisa, ya. Macul tuh bisa. Ngojek tuh bisa. Bisanya jadi guru gitu. Ya, jadi gurunya juga bisanya tuh hanya guru offline, nggak bisa online. Pandemi aja, udah dia nggak bisa ngajar, nggak punya penghasilan. Anda bisa lihat tuh yang kasus guru yang pramuka itu yang di Cibadak ya, yang ramai di berita itu, guru pramuka eskul gitu. Dia tuh keahliannya itu. Pas pandemi mah kan nggak ada yang karena pramukaan boro-boro kan. Coba, padahal dia guru honorer, penghasilannya tuh dari situ. Akhirnya kan dia jualan tukang asong pinggir jalan, gitu. Seorang guru itu sampai gitu. Jadi perlu sebenarnya Anda punya skill-skill lain agar Anda survive. Dasarnya itu aja sih evolusi itu. Kalau Anda ingin survive, bertahan, fitness, gitu ya. Anda punya kemampuan adaptasi, ya Anda harus punya skill-skill yang bisa menunjang hidup. Jangan hanya cukup ke kampus kuliah pulang ya. Jadi kupu-kupu itu. Nambahlah skill lain. Pas sekarang mah skillnya banyak, bisa belajar di YouTube boleh. Anda senang jualan, pas saya buka toko di Tokopedia boleh. Pas saya buka toko Indomaret pakai linggis boleh. Berarti kan curiga itu buka tokonya ya. Jadi kemampuan Anda tuh harus diasah lah semua gitu ya. Yang saya rasakan gitu. Nanti orang-orang yang punya skill tambahan di tempat kerja itu dia lebih survive, lebih kepake. Kalau kerja di orang, kalau kerja sendiri apalagi kita punya perusahaan sendiri, punya sekolah sendiri. Gitu.
Bisa jualan. Lagi ngetrennya sekarang tuh saham, ya. Saham di luar konteks halal haramnya Anda harus pelajari juga. Lagi ngetren tuh pada ikutan tuh anak-anak muda sekarang tuh saham, banyak banget. Setahu saya alumni kita juga banyak yang itu. Meskipun mungkin banyak juga alternatif, ada saham syariah sekarang tuh ya, banyak banget lah. Belajarlah kalian investasi, belajar dari yang 100.000 mulai gitu ya, ada yang 10.000 malah katanya. Jadi skillnya jangan hanya itu. Anda harus membayangkan kejamnya dunia ya. Setelah lulus, di lulus itu yang setahu saya tuh kakak kelas Anda tuh banyak yang survive itu ya, nasibnya lulus jadi PNS guru itu mungkin nggak lebih dari 10% deh kayaknya. Ya. Yang lulus terus jadi guru PNS atau guru P3K itu paling ya itu juga udah berapa lama nunggu gitu. Saya ingat juga angkatan saya juga dulu gitu ya, menjadi PNS itu saya ingat mungkin nggak lebih dari 10 atau 20%. Sisanya mah ya nggak pekerja di situ tapi di bidang lain. Kalau menurut saya Anda jadi guru, survive ya jadi guru, tapi Anda juga harus survive juga punya kemampuan tambahan. Kalau guru mah passion aja, bagian dari amal gitu ya. Iya konteksnya harus gitu, jadi amal. Kalau bisa menghasilkan uang di luar itu. Atau kalau pas saya mau mengajarnya totalitas di boarding gitu yang gajinya jelas silahkan gitu. Karena kalau guru honorer ya itulah. Sebulan itu cukup buat seminggu gajinya ya. Yang 3 minggu itu nggak bisa hidup di Indonesia itu. Tanya aja ke kelas Anda yang ngehonor. Hanya dia ngehonor banyak sekolah gitu ya, sana sini kerja ini itu. Tapi kondisinya memang seperti itu. Tapi ada juga sih yang punya skill-skill sendiri gitu, maksudnya punya organisasi di swasta, jadi wakil kepala sekolah, punya tambahan lainnya dan lain banyak juga. Nasib orang tuh unik ya. Mungkin di kelas ini yang pinter banget ya, terjadi guru bisa jadi ya. Ada yang babak belur kuliah tuh ya, nilai itu aduh acak-acakan kakak kelas Anda tuh. Sekarang jadi wakil kepala sekolah di daerah Sukalarang gitu ya. Terus ketemu tuh gaya ngomongnya udah berubah, udah bagus gitu ya. Pas kuliah tuh parah banget, diskusi nggak ngerti, presentasi bimbingan curi bimbingan skripsi itu nggak lulus tepat waktu juga. Pas ketemu reuni tuh wakil kepala sekolah. Nasib orang tuh siapa tahu gitu ya. Tapi berarti kan mau belajar intinya dia tuh. Gitu ya. Jadi mau belajar. Jadi Anda tuh harus mau belajar. Dan belajar tuh kan sepanjang hayat ya, seumur hidup Anda. Cita-citanya udah lulus punya uang misalkan atau punya kemampuan. Beasiswa tuh banyak ya. Beasiswa tuh banyak. Oke lah itu ya, saya 10-20, takutnya yang tingkat 1 mau kuliah yang lain ya. Terima kasih yang sudah tampil, sudah sangat baik menyampaikan materinya, bahan-bahannya di-share. Buat yang akan tampil minggu depan, pertama, buat setiap kelompok buat pertanyaan, seenggaknya 1 paling tidak mah. Yang kedua, materinya boleh di-share di grup paling lambat sehari sebelum ya. Jadi takutnya teman Anda juga mau baca. Oke, selamat ya. Untuk yang minggu depan mah rada tekanannya rada banyak gitu ya. Oke, sekian dari saya. Yang lain boleh di live dulu, yang tingkat 1, tingkat 4 lanjut. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Pak. Terima kasih Bapak. Ayo.